Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh-contoh latihan penyelesaian soal-soal sifat koligatif non-elektrolit. Yang pertama, Bu Enti mengingatkan rumus-rumus yang telah Anda tulis. Yang pertama, P itu sama dengan P0 dikali XP. P itu adalah tekanan uap larutan, P0 tekanan uap pelarut murni, XP itu adalah fraksi mol pelarut, dan delta P sama dengan P0 dikali XT. Delta P itu adalah penurunan tekanan uap, XT itu adalah fraksi mol zat terlarut. Delta P bisa juga digunakan rumus P0 dikurang P. Jadi penurunan tekanan uap sama dengan tekanan uap pelarut murni dikurang tekanan uap larutan. Kemudian delta TB sama dengan KB dikali M. Delta TB itu adalah kenaikan titik didih. B itu dari kata boiling. Jadi delta TB sama dengan kenaikan titik didih dengan satuan derajat Celcius. KB itu adalah tetapan kenaikan titik didih derajat Celcius per molal. Kemudian delta TB sama dengan TB dikurang TB0. Jadi TB0 itu tadi adalah titik didih, TB0 itu adalah titik didih pelarut murni. M itu adalah molalitas larutan. Lalu di sini ada rumusnya lagi, delta TF sama dengan KF dikali M. Delta TF itu dari F itu dari kata freezing. Jadi delta TF sama dengan penurunan titik beku. KF tetapan penurunan titik beku. TF0 titik beku pelarut murni. Jadi delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. Jadi apabila ke dalam suatu pelarut kita tambahkan zat terlarut, maka titik didihnya akan semakin kecil atau menurun. Maka disebut dia penurunan titik beku. Kemudian rumus terakhir untuk kali ini, V sama dengan MRT. V itu adalah tekanan osmotik, satuannya atmosfer. M itu adalah molaritas larutan, yaitu dengan satuan mol per liter. R itu adalah tetapan gas 0,082, satuannya atmosfer liter per mol per Kelvin. Sedangkan T itu adalah suhu mutlak, ya, dalam satuan Kelvin. Jadi kalau diketahui dalam Celcius harus kita ubah ke Kelvin, yaitu derajat Celcius ditambah 273. Oke, kita lihat soal yang pertama, ya. Kita baca soalnya. Tekanan uap larutan pada temperatur 27 derajat Celcius adalah 23,76 mm Hg. Tentukan penurunan tekanan uap jika ke dalam 90 gram air dilarutkan 18 gram glukosa. Glukosa itu rumus molekulnya C6H12O6. Oke. Kita lihat dulu apa yang diketahui di soal. Di sini diketahui tekanan uap larutan pada temperatur 25 derajat Celcius adalah 23,76 mm Hg. Apa ini? Ya. Tekanan uap air itu berarti pelarut murni. Berarti ini adalah P0. Jadi diketahui di soal P0-nya sama dengan, ya, P0-nya sama dengan 23,76 mm Hg. Tentukan penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap itu adalah delta P, ya. Berarti, ya, yang ditanya tadi adalah penurunan tekanan uap. Delta P-nya sama dengan berapa? Maka kita jawab, ya. Tentu ada variabel lain, ya. Variabel lain. Kita tuliskan dulu rumus delta P. Delta P sama dengan P0 dikali XT. Nah, rumus inilah yang kita gunakan. Ya. Dari soal sudah diketahui P0
yaitu 23,76. XT itu adalah fraksi mol zat terlarut. Berarti kita harus cari dulu XT-nya sama dengan berapa. Gitu. Ingat kembali rumus XT. XT itu atau fraksi mol zat terlarut sama dengan NT per NT ditambah NP. Ya. Jadi fraksi mol zat terlarut itu adalah mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Terlarutnya siapa? Zat terlarut itu adalah glukosa, berarti kita cari dulu NT-nya. Ya. Terlarutnya kan tadi berarti glukosa. Berarti mol terlarut itu adalah massa glukosa per mR glukosa. Ya. Kita masukkan berapa massa glukosa? Ini nih massa glukosa, ya, yaitu 18 gram mR glukosa, ya. Nanti kalau Anda hitung mR dari glukosa, ya, berarti dia adalah 6 kali 12 ditambah 12 kali 1 ditambah 6 kali 16. Nilainya sebesar 180. Jadi ini per 180 gram per mol. Jadi dia adalah 0,1 mol. Nah, lalu kita butuh lagi nih NP-nya, ya. Berarti NP itu adalah mol pelarut, ya. Pelarutnya apa? Air. Ya, berarti mol pelarutnya adalah massa air per mR air. Air itu adalah H2O, ya. mR H2O, ya, berarti 2 kali 1 tambah 1 kali 16, yaitu sebesar 18. Berarti dia sama dengan massa air berapa? 90. Berarti 90 gram per 18 gram per mol. Berarti ini sama dengan 5 mol. Lalu ini kita masukkanlah untuk mencari XT. Ya. Saya batasi. Kita masukkan. Berarti XT-nya sama dengan mol terlarutnya 0,1 per 0,1 ditambah 5. Berarti dia adalah 0,1 per 5,1. Apakah ini punya satuan? Tidak. Ini hanya menyatakan bagian. Atau ini sama dengan 1 per 51. Itulah dia fraksi mol terlarutnya. Setelah ini dapat, baru kita masukkan. Tadi kita disuruh mencari penurunan tekanan uap. Lalu kita masukkan ke rumus delta P. Maka delta P sama dengan, ya, delta P sama dengan P0. P0-nya ini 23,76 mm Hg dikali 1 per 51. Berarti nilainya adalah sebesar 0,48 mm Hg. Gitu. Nah, sebenarnya dari sini bisa dilanjutkan lagi. Bisa saja dicari tekanan uap larutan, ya. Seandainya Ibu tambahkan, ya. Ini Ibu tambahkan tuh. Tentukanlah penurunan tekanan uap, saya tambahkan di sini. Dan tekanan uap larutan, ya, dan tekanan uap larutan, ya. Nah, kalau diminta tekanan uap larutan, yang pertama bisa kita menggunakan rumus yang ini, yang pertama, ya. Jadi di sini saya tambahkan dan P-nya sama dengan berapa, ya. Boleh pakai dua cara. Cara pertama, ya, gunakan rumus P sama dengan P0 dikali XP. Ya. P sama dengan P0 dikali fraksi mol pelarut. Nah, karena di sini sudah dapat XT, maka kita ingat XT ditambah XP sama dengan 1. Karena kita udah cari XT-nya. Berarti tinggal dapat XP sama dengan 1 dikurang 1 per 51. Berarti ini sama dengan 50 per 51. Tinggal kita masukkan P sama dengan, ya,
P0-nya itu adalah 23,76 mm Hg dikali 50/51 sama dengan, ya, dihitung, ya, 23,76 dikali 50/51 sama dengan, jadi dia adalah sekitar 23,29 mm Hg, ya. Atau boleh dengan cara dua, ya, cara yang kedua. Ini tadi cara pertama. Karena kita di sini sudah menghitung delta P-nya, maka kita bisa gunakan ini. Kalau delta P sama dengan P0 dikurang P, maka P itu sama dengan P0 dikurang delta P. Ya, bisa kita masukkan ke sini. Kita masukkan. Berarti P sama dengan P0-nya tadi adalah 23,76 dikurang delta P-nya 0,48. Satuannya milimeter Hg. Berarti dia sama dengan, ya, hitung 23,76 dikurang 0,48 sama dengan, ya, sama dengan ini 23,28 mm Hg. Nah, lihat nilainya. Tadi 23,29, ini 23,28. Ini adalah masalah pembulatan. Yang pasti ini adalah identik. Jadi boleh dengan cara ini atau boleh dengan cara yang kedua. Itu dia soal yang pertama. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Ya, ke soal yang kedua. Ya, soal kedua. Ya. Tekanan uap air pada suhu 29 derajat Celcius diketahui sebesar 30 mm Hg. Pada suhu yang sama, hitunglah tekanan uap larutan urea 20%, B, tekanan uap larutan urea 1 molal. Nah, kembali di sini yang diketahui adalah, ya, P0 sebesar 30 mm Hg. Yang ditanya yang pertama, yang A, tekanan uap larutan berarti P. P berapa untuk urea 20%, sedangkan yang B, P-nya berapa untuk urea 1 molar. Ya, kita bahas yang pertama, yang untuk yang A. Ya, kita ingat kembali P itu sama dengan P0 dikali XP. Ya, P0 dikali XP. Sementara di sini yang diketahui adalah kadar urea 20%. Berarti kadar ini harus kita ubah dulu ke fraksi mol pelarut. Nah, urea itu adalah CONH2 2 kali. Gitu. Ya. Dimana di sini MR-nya ini adalah, nanti bisa Anda hitung. Oh ya, udah diketahui MR-nya 60. Kalau disebut urea dengan kadar 20%, ya, maka ini adalah merupakan kadar massa. Maka di sini dalam 100, jadi kita misalkan tuh larutan ureanya, ya, 100 gram, ya, larutan ureanya 100 gram, maka massa urea menjadi 20% dari 100 gram. Jadi 20/100 kali 100 gram. Berarti ini adalah 20 gram. Ya. Larutan urea itu merupakan campuran antara air dengan urea. Berarti massa airnya berapa? Ya, massa airnya berarti menjadi 100 kurang 20 gram sama dengan 80 gram. Ya. Nah, kita butuh fraksi mol. Berarti pertama di sini kita cari N urea. Ya, atau NT, N terlarut. Terlarutnya kan berarti urea. Jadi NT-nya sama dengan massa urea
20 per mR urea 60. Berarti ini sama dengan 20 per 60 adalah 1/3 mol. Ya. Kemudian kita cari lagi N pelarut, yaitu air. Ya. Masanya adalah 80. mR air tadi sudah kita cari di sebelumnya. Berarti 80 per 18 sama dengan berapa ini? 80 per 18 sama dengan, kalau kita sederhanakan, ini sama dengan 40 per 9 ya. 40 per 9 mol. Nah, setelah itu barulah kita cari ya fraksi mol urea. Ya, kita cari XP ya. XP itu berarti dia adalah NP per NP ditambah NT. Kita masukkan. NP-nya adalah 40 per 9 per 40 per 9 ditambah 1/3. Karena ini per 9, maka 1/3 ini menjadi sama dengan per 9, 3 per 9 ya. Supaya penyebutnya sama. Jadi langsung boleh kita buat 3 per 9. Maka ini kita hitung, berarti 40 per 9 per 43 per 9. Berarti ini menjadi sama dengan 40 per 9 dikali 9 per 43. Berarti ini menjadi, ini dicoret 40 per 43. Inilah fraksi molnya. Ya. Fraksi mol dari pelarut sebesar 40 per 43. Jadi di sini sekalian ini cara mengkonversi kadar menjadi fraksi mol, ya. Lalu karena kita udah dapat fraksi molnya, maka kita masukkan ke sini. Berarti P sama dengan P0-nya 30 mm Hg, fraksi molnya 40 per 43. Berarti kita hitung 30 dikali 40 per 43 sama dengan 27,9 mm Hg. Ingat tadi satuan P0-nya mm Hg, maka satuan P-nya juga mm Hg. Begitu, ya. Lalu kita lihat yang B, yang kedua. Ya, yang kedua, ya. Rumusnya tetap P sama dengan P0 dikali XP, ya. Nah, kita olah dulu urea 1 molal ya sampai mendapatkan XP berapa? Ya. 1 molal ya, 1 molal urea ya. Ini artinya 1 mol urea dalam 1 kilogram air ya. Karena molal itu adalah mol zat terlarut tiap 1 kilogram pelarut. Berarti 1 molal urea artinya 1 mol urea dalam 1 kilogram air. Nah, urea kan udah ada 1 mol. Berarti NT-nya kita anggap 1 mol. Tinggal kita cari NP. 1 kilogram. 1 kilogram itu berarti adalah 1000 gram. Ingat molnya itu adalah massa per mR. mR air adalah 18 gram per mol. Berarti ini sama dengan 1000 per 18. Berarti ini sama dengan 500 per 9 mol. Di sini Bu Enti sengaja tidak buat desimalnya biar nanti kita tidak terlalu banyak pembulatan. Berarti dari sini kita carilah XP. Berarti XP adalah NP per NP ditambah dengan NT. NP-nya berapa? 500 per 9 per 500 per 9 ditambah ya. Ini kan 1 mol. Karena ini per 9 berarti ini sama dengan 9 per 9 mol. Kita masukkan 9 per 9. Berarti ini menjadi 500 per 9 per 509 per 9. Berarti ini menjadi sama dengan 500 per 509. Nah, lalu ini kita masukkan lagi.
ya. Karena ini sudah dapat XP-nya, kita masukkan. Maka P sama dengan P0-nya adalah 30 mm Hg kali XP-nya 500 per 509. Berarti sama dengan kita hitung 30 kali 500 dibagi 509 sama dengan 29, kalau kita bulatkan milimeter 29,47 mm Hg. Nah, jadi di sini kita juga mengkonversi molalitas menjadi fraksi mol, ya, seperti soal yang sebelumnya, ya. Jadi di sini tadi mengkonversi kadar menjadi fraksi mol, sedangkan di sini mengkonversi molalitas menjadi fraksi mol. Oke, itu dia soal tentang tekanan uap larutan atau penurunan tekanan uap. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Ya, di soal yang ketiga ini berhubungan dengan kenaikan titik didih dan menentukan titik didih larutan. Oke. Tentukanlah kenaikan titik didih larutan dan titik didih larutan, ya, kenaikan dan titik didih larutan 0,2 molal sukrosa, ya. Ini dia yang diketahui sudah dalam molalitas. Ya, diketahui adalah molalitasnya 0,2 mol per kilogram atau molal, ya. Oke. Yang ditanya adalah kenaikan titik didih, ya. Ditanya kenaikan titik didih berarti dia delta TB dan TB, ya. Nah, ini tinggal masukkan ke rumus, ya, penyelesaian. Ya, penyelesaian. Ya. Yang pertama, kita masukkan ke rumus delta TB. Delta TB adalah rumus delta TB sama dengan KB dikali M. KB air itu adalah 0,51 derajat Celcius per molar. Maka ini kita masukkan 0,51 ya, derajat Celcius per molar dikali 0,2 molar. Ini habis. Berarti ini berapa nih? 0,51 dikali 0,2 sama dengan 0,102 derajat Celcius. Jadi kenaikan titik didihnya 0,102 derajat Celcius. Jadi apabila ke dalam suatu larutan pelarut ditambahkan zat terlarut, maka dia membutuhkan suhu yang lebih tinggi agar larutan tersebut mendidih. Nah, berapa titik didihnya? Ya, sebelumnya sudah ada rumusnya bahwa delta TB itu pertama bisa dicari KB kali M. Bagaimana kita mencari TB? Titik didih itu kan TB. TB berarti sama dengan TB0 ditambah delta TB. Ya. TB sama dengan TB0 ditambah delta TB. Nah, TB0 itu adalah titik didih pelarut murni. Titik didih pelarut murni. Karena ini air, ya. Karena ini air, maka titik didih air murni pada tekanan 1 atmosfer sebesar 100 derajat Celcius. Berarti ini menjadi 100 derajat Celcius ditambah delta TB-nya tadi adalah 0,102 derajat Celcius. Berarti delta TB-nya adalah 100,102 derajat Celcius. Gitu. Gampang ya? Oke. Lalu soal yang keempat, ya, soal yang keempat. Diketahui larutan urea 0,5 molal membeku pada suhu negatif 0,9 derajat Celcius. Apa yang diketahui di soal ini? Ya, diketahui pertama M-nya sama dengan 0,5 molal. Ya. Membeku itu berarti itu adalah TF. Ya.
titik beku larutan. TF-nya adalah min 0,9 derajat Celcius. Karena ini pelarutnya air, maka TF0-nya sama dengan 0 derajat Celcius. Ya. Nah, yang ditanya tadi adalah titik beku. Yang ditanya adalah titik beku, berarti adalah, kita cari dulu titik beku. Oh ya, kayaknya soalnya error ya, sedikit salah karena tadi Bu Enti sambil ngobrol, mohon maaf ya. Titik beku larutan. Oke, saya lanjutkan untuk soal nomor 4 ya. Ini bukan soalnya yang salah, tapi ini sebenarnya tidak perlu diketahui ya. Ini tidak perlu saya Bu Enti coret ya, tidak perlu diketahui ya. Karena yang ditanya itu ternyata adalah titik beku dengan konsentrasi atau molalitas yang berbeda ya. Jadi kita harus baca soal baik-baik ya. Jadi soalnya bukan soalnya yang error, tapi KB-nya dan KF-nya itu tidak perlu diketahui di soal. Justru itu yang kita cari dahulu, karena KB dan karena KF itu nanti akan kita gunakan di soal yang ditanyakan ya. Oke, yang ditanya adalah TF dari yang A urea 1 molal dan B-nya glukosa 1 molar. Begitu. Oke, penyelesaian. Ya, penyelesaiannya. Oke, kita lihat. Tadi dikasih tahu pada saat molalitas ureanya 0,5 molal, ternyata dia membeku pada suhu negatif 0,9 derajat Celcius. Yang pertama, kita harus cari dulu delta TF ya untuk urea 0,5 molal ya. Ya, pertama untuk urea 0,5 molal. Kita cari dulu delta TF. Delta TF itu berarti dia adalah TF 0 dikurang TF. Ya. Untuk air murni TF-nya itu adalah 0. Berarti 0 dikurang min 0,9 derajat Celcius. Berarti delta TF-nya itu adalah 0,9 derajat Celcius. Nah, setelah dapat delta TF-nya, maka kita cari KF. Kita masukkan ke rumus, delta TF sama dengan delta TF sama dengan KF dikali M. Nah, delta TF-nya berapa? 0,9. KF-nya itu kita cari ya, di mana pada saat tadi membeku pada suhu negatif 0,9 ya, membeku pada suhu negatif 0,9, molalitasnya 0,5. Berarti 0,9 sama dengan KF dikali 0,5. Maka KF-nya sama dengan 0,9 per 0,5. Sama dengan berapa ini? Sama dengan 9 per 5. Atau sama dengan 9 per 5 itu adalah 1,8 derajat Celcius per molar. Ya, jadi ini nanti yang kita gunakan ya, KF ini yang kita gunakan untuk menentukan titik beku larutan urea dan larutan glukosa ya. Baru kita jawab yang A. Yang A itu TF dari urea 1 molal ya, TF urea 1 molal. Jadi kita cari dulu delta TF-nya ya.
delta TF itu berarti KF dikali molalitas. Ya, KF dikali molalitas. KF-nya adalah 1,8 derajat Celcius per molal dikali molalitasnya 1 molal, ya. Berarti dia adalah 1,8 derajat Celcius. Baru setelah itu kita cari TF. Ya. Kalau tadi delta TF sama dengan TF0 dikurang TF, berarti TF itu sama dengan titik beku pelarut murni dikurang penurunan titik beku. Titik beku pelarut murninya adalah 0 derajat Celcius dikurang delta TF-nya tadi adalah 1,8 derajat Celcius. Berarti dia adalah negatif 1,8 derajat Celcius. Oke. Yang B, untuk glukosa, ya, sama halnya kita cari dulu delta TF-nya si glukosa. Berarti dia adalah rumusnya KF dikali M. KF-nya tadi berapa? Gunakan yang kita hitung tadi. 1,8 derajat Celcius per molal dikali 1 molal. Berarti dia adalah 1,8 derajat Celcius. Baru kita cari TF glukosa. Yang ini tadi urea. Ini sekarang glukosa. Ya, rumusnya sama. Berarti TF0 dikurang delta TF. Berarti 0 derajat Celcius dikurang 1,8 derajat Celcius sama dengan negatif 1,8 derajat Celcius. Nah, apa yang terjadi di sini? Ya, urea dan glukosa itu kan dia sama-sama zat non elektrolit. Jadi jika konsentrasinya sama, maka titik bekunya pun sama. Oke, soal yang kelima. Salah satu penggunaan data penurunan titik beku larutan yaitu untuk menentukan massa molekul zat. Massa molekul zat itu Mr. Pada suatu percobaan, larutan 6 gram suatu zat X non-elektrolit dalam 200 ml air membeku pada suhu negatif 0,31 derajat Celcius. Nah, ini berarti adalah TF-nya. Ya, diketahui pertama TF. TF-nya minus 0,31 derajat Celcius. Berarti ini harus kita ubah ke delta TF. Ya, berarti delta TF-nya itu tadi adalah TF0 dikurang delta TF. Karena ini menggunakan pelarut murni air, berarti ini menjadi 0 dikurang min 0,31 derajat Celcius. Berarti adalah 0,31 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus delta TF. Ya. Delta TF, ya tadi ini yang ditanya adalah MR ya. Delta TF sama dengan KF dikali M. Ya. Rumus M ini bisa kita uraikan. Delta TF sama dengan KF dikali massa zat terlarutnya yaitu massa zat X per MR zat X dikali 1000 per P pelarut. Ya, ini dia harus satuan gram. Ya, kita masukkan. Delta TF-nya berapa? Delta TF-nya adalah 0,31 sama dengan KF-nya diketahui di soal 1,86. Massa zat X-nya 6 gram, berarti 6 per mRx dikali 1000 per. Di sini diketahui adalah volume air. Ingat ya, volume airnya sama dengan 200 ml. Rho air sama dengan 1 gram per mililiter. Ingat rho itu adalah massa per volume. Berarti massa airnya adalah 1 gram per mililiter dikali 200 ml sama dengan 200 gram. Jadi ini adalah per 200. Lalu ini bisa kita coret.
ya. Berarti MRX sama dengan 1,86 dikali 6. 6 kali 5 itu 30 per 0,31. Lalu kita hitung ya. Jadi 1,86 dibagi 0,31 itu berapa? Ya, 1,86 dibagi 0,31 sama dengan 6. Jadi ini dia 6 ya. Berarti MR-nya adalah 180 ya. Jadi MR zat X adalah 180. Lalu kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 6. Ini hampir sama dengan soal nomor 5 ya. Suatu zat non elektrolit masanya 3,42 gram dilarutkan dalam 200 gram air. Larutan itu mendidih pada temperatur 100,03 derajat Celcius. Nah, di sini diketahui ya, mendidih pada suhu 100,03 derajat Celcius. Berarti itu adalah TB. TB-nya adalah 100,03 derajat Celcius. TB ini kita harus ubah menjadi delta TB. Ya, kenaikan titik didih. Di mana delta TB itu rumusnya adalah TB dikurang TB 0. Jadi titik didih larutan dikurang titik didih pelarut murni. Berarti ini menjadi 100 dikurang 0,3 dikurang 100. Kenapa 100? Karena ini air. Air itu titik didihnya sebesar 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Berarti ini adalah 0,03 derajat Celcius. Nah, karena ini yang dikasih tahu titik didih, kenaikan titik didih yang bisa kita cari dari soal tadi, maka kita gunakanlah rumus delta TB, di mana delta TB itu adalah KB dikali M. Ya, M itu bisa kita uraikan lagi rumusnya, delta TB sama dengan KB dikali massa zat per MR-nya dikali 1000 per P. Ya, P ini adalah massa pelarut murni. Lalu kita masukkan delta TB-nya berapa? 0,03. KB-nya adalah 0,51. Massanya adalah 3,42. 3,42 di sini maksudnya massa zat terlarut ya. 3,42 per MR kali 1000 per massa pelarut. Massa pelarutnya itu adalah air, yaitu per 200. Ini bisa kita coret lagi 5. Berarti MR-nya adalah ya, MR-nya adalah 0,51 kali 3,42 kali 5 per 0,03. Berarti ini kalau kita hitung 0,51 ya kali 3,42 dikali 5 lalu dibagi 0,03 sama dengan berapa? Ayo coba dihitung. Ya, kalau pertama 3,42 kita bagi dengan 0,03 itu berapa dia? Dia adalah 114. Jadi ini dibagi ini 114. Lalu dikali 5, kalikan lagi dengan 0,51 sama dengan ya 290,7. Itulah MR-nya. Ya. Nanti kalian boleh hitung lagi ya. Soal yang terakhir. Sebanyak 7,2 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan dalam air sampai volume 500 ml pada suhu 27 derajat Celcius
Berapakah tekanan osmotik? Ya, tekanan osmotik. Ya, kita ingat rumus tekanan osmotik adalah V sama dengan mRT. Molaritas dikali tetapan gas dikali suhu, ya, dalam satuan Kelvin. Nah, untuk molaritas bisa kita cari terpisah. Molaritas itu rumusnya apa? Berarti dia adalah massa zat terlarut per mR kali 1000 per volume, ya. Volume ini harus satuan mililiter, ya. Masanya berapa? 7,2 gram. MR glukosa, tadi di soal sebelumnya sudah ada. MR glukosa itu adalah 180 kali 1000 per volume. Volumenya 500. Berarti ini adalah 2. 7,2 per 180. Itu berarti sama dengan 72 per 1800, ya. 72 per 1800. Itu berapa? Ya, bisa dikecil-kecilin. Jadi nanti kamu hitung, berarti 72 per 1800 itu adalah 0,04 dikali 2 sama dengan 0,08 molar. Inilah M besarnya. Ya, lalu kita tinggal masukkan ke sini, ya. Nilai R berapa? Ya. R itu nilainya adalah 0,082 dan T itu adalah suhu mutlak. Berarti 27 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Ya, lalu kita masukkan ke sini. Berarti V sama dengan M-nya tadi 0,08 molar dikali, ini kan dia satuannya mol per liter. R itu adalah 0,082, satuannya apa? ATM liter per mol per Kelvin dikali T-nya adalah 300 Kelvin. Lalu ini coret, tinggallah ATM. Berarti dia sama dengan dikalikan 0,08 dikali 0,082 dikali 300 sama dengan 1,968 atmosfer. Ya. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Silakan kalian buka videonya, di like and subscribe dan buat dalam catatan. Ya, selamat belajar. Nanti akan Ibu kirimkan tugas berikutnya. Sekian dan terima kasih.